Halo, semangat pagi. Bertemu kembali dalam video pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Kenapa disebut penyimpangan semu? Karena seolah-olah terjadi penyimpangan, namun ternyata masih mengikuti pola hukum Mendel. Maka dia disebut penyimpangan semu. Kenapa terjadi penyimpangan semu? Beberapa alasannya. Yang pertama adalah bahwa satu sifat itu ditentukan oleh lebih dari sepasang gen. Kalau biasanya pada persilangan hukum Mendel, kita ketahui satu sifat ditentukan oleh sepasang gen. Misalnya, bulat ditentukan oleh B besar, atau B besar, B kecil, sepasang gen. Ini terjadi penyimpangan semu karena satu sifat ditentukan oleh lebih dari sepasang gen. Alasan yang kedua kenapa terjadi penyimpangan semu adalah karena terjadi interaksi atau saling mempengaruhi antar gen. Baik, kita langsung masuk yang pertama. Contoh yang pertama itu adalah peristiwa atavisme. Peristiwa atavisme itu terjadi pada pial atau jengger ayam. Oke, kita lihat langsung contohnya bagaimana peristiwa atavisme. Misalnya, persilangan ayam berpial ros dengan ayam berpial pea. Oke, kita bahas seperti biasa. Yang pertama sekali kita tentukan P, yaitu parental. Parentalnya memiliki F, yaitu fenotip. Di soal tadi dikatakan fenotipnya adalah ros. Kemudian ros tersebut disilangkan dengan pea. Oke. Lantas selanjutnya kita akan menentukan G, yaitu genotip. Perhatikan genotipnya. Biasanya kalau pada hukum Mendel, ros itu bisa ditentukan misalnya oleh R besar, atau R besar, R kecil. Namun pada atavisme, pada peristiwa jengger ayam, ternyata ros itu ditentukan oleh genotip R besar, P kecil, P kecil. Inilah yang disebut lebih dari sepasang gen. Oke, kemudian PA. Bagaimana PA? Itu adalah R kecil, P besar, P besar. Oke, itu makanya disebut terjadi penyimpangan semu. Ini dia, lebih dari sepasang gen. Kalau biasanya ros itu R besar atau R besar R kecil, lantas PA-nya berarti R kecil R kecil. Namun dalam hal ini tidak. Ros adalah R besar, P kecil. Sementara PA itu R kecil, P besar, P besar. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan menentukan gametnya. Perhatikan. Gametnya dari yang ros. R-nya ada dua, yaitu R besar, namun hanya satu jenis, sama-sama R besar. Demikian juga P-nya, ada P kecil, namun sejenis, yaitu P kecil. Maka gampang saja, gametnya berarti R besar, P kecil. Sementara yang di sini, R-nya sama-sama kecil, berarti hanya R kecil. P-nya sama-sama besar, berarti P besar. Maka gametnya adalah R kecil, P besar. Oke, sampai di sini masih gampang ya. Sekarang kita lanjutkan untuk menemukan F1-nya. Perhatikan, R besar, P kecil disilangkan dengan R kecil, P besar. R ketemu dengan R, berarti ini R besar, ini R kecil. P ketemu dengan P, P kecil ketemu dengan P besar. Maka hasilnya adalah ya R besar, R kecil. P besar, P kecil. Oke, tadi di sini P kecil ketemu dengan P besar. Namun dalam penulisan harus P besar duluan baru P kecil. Karena P besar dia lebih bersifat dominan. Perhatikan, kalau dia R besar, R kecil, P besar, P kecil, bagaimana sifatnya? Apakah dia akan ros atau PA? Oke, lihat di sini. Di sini ada R besar, dia ros. Di sini ada P besar, dia PA. Nah, di sini ketemu R besar, ketemu P besar. Maka jadi bagaimana hasilnya? Ternyata dia menjadi walnut 100%. Oke, induknya ros dan induknya satu lagi PA. Namun hasilnya F1-nya anaknya adalah walnut. Ya,
100%. Artinya, berapapun keturunan yang dihasilkan dari persilangan ini semuanya berpial walnut. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan F2-nya? Oke, seperti kita ketahui F2 itu adalah persilangan antara F1 dengan F1. Kita lihat fenotipnya. F1-nya tadi fenotipnya adalah walnut. Berarti walnut disilangkan dengan walnut. Oke, kita tulis fenotipnya walnut dengan walnut. Lantas kita tentukan G. Apa itu G? Gametnya. Tadi gametnya adalah R besar, R kecil, P besar, P kecil. Disilangkan dengan sesamanya tentu sama. Oke, R besar, R kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan sesamanya. Sekarang kita tentukan gamet. Oke, gamet dari genotip yang ini. Nah, di sini ada perbedaannya. Kita lihat R-nya ada dua, ada R besar dan ada R kecil. Maka kita pisahkan R besar dengan R kecil. Oke, seperti pola penentuan gamet secara umum. Kemudian lihat, P-nya juga ada dua jenis. Ada P besar dan ada P kecil. Tentu kita akan buat dia bercabang. Oke, berarti kita buat cabangnya ke P besar dan P kecil. Oke, masih ingat ya cara penentuan gamet. Sama halnya dengan R kecil juga akan ketemu dengan P besar dan P kecil yang ini. Maka kita pisah, ada P besar, ada P kecil. Oke, ini P ya, P besar. Oke, lantas hasilnya R besar ketemu P besar, maka hasilnya adalah ya R besar, P besar. Berarti ini R besar, P kecil. Nah, ini R kecil, P besar. Nah, ini R kecil, P kecil. Oke, yang 4 ini adalah gamet dari genotip yang satu. Sekarang genotip yang satu lagi. Oke, sebenarnya sama, tapi kita ulangi saja. Ada R-nya 2, R besar, R kecil, maka kita pisah R besar dan R kecil. Oke, kemudian karena P-nya juga ada 2, P besar dan P kecil, maka kita buat cabangnya. R kecil ini juga kita buat cabangnya. Oke, kepada apa cabangnya? Kepada P besar dan P kecil. Ini P besar, ini P kecil. Oke, demikian juga ini R besar dan juga ini R kecil. Oke, hasilnya oke sama ya, R besar P besar, maka ini hasilnya. Kemudian R besar P kecil, ini hasilnya. Kemudian R kecil, maaf, ini tadi P besar ya. Maka hasilnya adalah R kecil P besar. Sementara ini R kecil P kecil. Oke, ini gamet jantannya, ini gamet betinanya. Kita buat warnanya berbeda supaya jelas. Maka gametnya juga kita berikan perbedaan dia biar nampak mana gamet jantan dan mana gamet betina. Dengan demikian ada 4 gamet jantan, ada juga 4 gamet betina. Nah, untuk menyilangkan ini saling bersilangan, maka seperti biasa kita masukkan ke dalam tabel. Namun, sebelum kepada tabel, kita lihat dulu bagaimana polanya. Pola genotip dan fenotipnya. Perhatikan. Kalau dia ada R besar, di sini nanti setelah R besar bisa bebas. Apakah ketemu R besar juga atau R kecil? Bebas. Ketemu dengan P besar. Kemudian di sini bebas. Nah, seperti ini. Bagaimana hasilnya? Ini ada R besar, ada P besar. Dia akan walnut. Nah, seperti itu nanti polanya untuk mendapatkan hasilnya. Sementara kalau ada R besar, di sini bebas, namun ketemu dengan P kecil, kedua-duanya P kecil, maka hasilnya itu akan rose atau mawar. Selanjutnya, kalau R-nya kedua-duanya kecil, namun ketemu dengan P besar, satu saja. Di sini bebas. Maksudnya bebas itu bisa di sini P besar, bisa P kecil. Maka hasilnya adalah PA. Sementara kalau semuanya kecil,
R kecil, R kecil, P kecil, P kecil, dia akan bilah atau sering juga disebut single. Ini nanti dia polanya. Oke, sebelum lanjutkan ke bagan atau hasilnya, kita lihat dulu. Beginilah gambar pial ayam atau jengger ayam yang walnut. Jadi agak lebih kecil saja dia jenggernya. Sementara yang rose dia lebih besar dan agak bergerigi. Oke, lebih tinggi dari walnut. Pea hanya sedikit lebih tinggi dari walnut. Oke, ini walnut, ini pea. Oke, sementara single bilahnya sangat jelas. Nah, oke, ini yang walnut, ini yang rose, ini yang pea, ini yang single. Silakan nanti anak-anak kami perhatikan ayam di sekitar rumahnya, pialnya walnut, rose, pea, atau single. Anak-anak kami nanti akan menemukan yang berpial single, yang berpial pea, berpial rose, dan walnut. Silakan temukan di lingkungan sekitarmu. Baik, kita lanjut masuk ke dalam tabel. Oke, ingat tadi kita sudah tentukan gametnya ada 4, R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, dan R kecil, P kecil. Ini gamet jantan. Gamet betina tadi juga ada 4, yang sudah kita lainkan tadi warnanya. Ini ada R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, dan R kecil, P kecil. Inilah yang mau kita silangkan. R ketemu R, P ketemu P. Maka hasilnya tentunya adalah R besar, R besar, P besar, P besar. Karena besar semua. Nah kalau yang ini R besar, R besar, P besar, P kecil. Oke, maka hasilnya adalah R besar, R besar, P besar, P kecil. Demikian juga yang ini ketemu dengan ini hasilnya adalah R besar, R kecil, P besar, P besar. Lanjut. Oke, lanjut ini R besar, P besar, P kecil. Kemudian kalau ini, oke, kita lanjutkan menyilangkannya seperti pada persilangan kemarin di hibrid. Pada persilangan hukum Mendel, ini hasilnya R ketemu R, P ketemu P. Kita tinggal silangkan, tuliskan hasilnya di kotaknya. Oke, kita lanjut. Di sini, oke, ini hasilnya. Kemudian di sini, dan ini yang terakhir. Karena R kecil P kecil ketemu dengan R kecil P kecil, maka hasilnya R kecil, R kecil, P kecil, P kecil. Baik, anak-anak kami perhatikan tadi, kalau ada R besar ketemu P besar, di sini bebas. Apakah di sini R besar, apakah di sini P besar, atau di sini R kecil, sini P kecil. Yang penting R besar ketemu dengan P besar. Dia akan walnut. Maka secara otomatis ini akan, ya, walnut. Karena ada R besar, ada P besar. Oke. Demikian juga dengan yang di sebelahnya. Ada R besar, ada P besar. Di sini bebas. P besar kah, P kecil kah? Yang penting ada R besar, ada P besar. Dia juga akan walnut. Oke, kalau di sini ada R besar, ada P besar. Oke, maka dia otomatis juga walnut. Kalau di sini ada R besar, ada P besar. Otomatis dia juga akan walnut. Kita lanjutkan kemari, ada juga R besar, ada juga P besar. Berarti dia akan walnut. Nah, di sini perhatikan. Ada R besar 2 buah, namun ketemu dengan P kecil, P kecil. Lihat di sini. Kalau P-nya dua-dua kecil, ada satu saja R yang besar. Oke, P-nya dua-duanya kecil. Satu saja R yang besar, dia akan rose. Sementara di sini 2 R-nya besar. Tapi P-nya dua-dua kecil, maka otomatis dia akan rose. Nah, lihat di sini ada R besar, E ketemu dengan P besar, maka dia akan walnut. Lihat di sini ada R besar, P-nya dua-dua kecil. Ini tadi dia. P-nya dua-dua kecil, maka R-nya yang besar, dia akan rose. Oke, lihat di sini ada R besar, ada P besar. Oke, berarti dia otomatis walnut. Lihat di sini. R-nya ada besar, ada P juga besar, tentu otomatis dia juga walnut. Nah, lihat di sini yang menarik. R-nya dua-dua kecil. Ini dia. R-nya dua-dua kecil. Ketemu dengan P yang besar. Satu saja P-nya besar. Asalkan R-nya dua-dua kecil, dia akan PA atau biji. Nah, di sini dia. Oke, R-nya dua-dua kecil.
Malah P-nya ada 2 besar. Satu saja P-nya besar, dia akan PA. Nah, lihat di sini. Nah, seperti ini. R-nya dua-dua kecil, satu saja P yang besar. Maka P-nya yang tampil yaitu PA. Oke, kita lihat sini. R besar, P besar, ketemu R besar dengan P besar, tentu dia walnut. Kita lihat di sini. P-nya kembali dua-dua kecil. Ini P-nya dua-dua kecil. Ada R satu saja yang besar. Maka dia akan rose. Lihat di sini. R-nya yang dua-dua kecil. Ada P-nya satu yang besar. R-nya dua-dua kecil. P-nya satu yang besar. Maka dia akan PA. Oke, berarti ini PA. Dan yang terakhir semuanya kecil. Nih, semuanya kecil. Dia akan bilah atau single. Oke, anak-anak kami. Gampang ya. Dapat dia. Sekarang kita tinggal hitung. Berapa yang walnut dari perhitungan kita. Kemudian berapa yang rose. Kemudian berapa PA, dan yang terakhir berapa bilah. Mari kita hitung. Ini walnut. Oke, ini juga walnut 2, ini walnut 3, ini walnut 4, ini walnut 5, ini walnut 6, ini walnut 7, ini walnut 8, kemudian ini walnut 9. Oke, berarti walnutnya ada 9. Oke. Sekarang kita hitung yang rose. Rose. Oke, ini rose 1. Ini juga rose 2. Oke, mana lagi rose? Ini rose. Berarti rose-nya ada 3. Maka perbandingannya dia 3. Sekarang kita hitung yang PA. Yang mana yang PA ini? 1, nih 2, nih 3. Berarti PA juga ada 3. Nah, lantas yang bilah hanya yang satu ini ya. Oke, bilah berarti ada 1. Nah, perhatikan anak-anak kami. Walnut, rose, PA, bilah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Hampir sama, bahkan mirip betul dengan persilangan dihibrid. 9, 3, 3, 1 pada F2-nya. Cukup demikian mengenai persilangan pada atafisme dengan pola yang sudah kita kerjakan tadi. Anak-anak kami, untuk lebih memahaminya dan mengaplikasikan pola persilangan atafisme ini pada soal, kita langsung bahas contoh soal. Oke, kita bahas contoh soalnya. Nah, misalnya ada di soal dikatakan disilangkan ayam berpial rose. Nah, di sini diberitahu rose, R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Dengan ayam berpial bilah. Kalau bilah tadi semuanya kecil, R kecil, R kecil, P kecil, P kecil. Maka ditanya di soal, tentukan persentase keturunannya yang berpial walnut. Maka ini harus kita silangkan biar ketahuan berapa persen yang walnut. Baik, kita langsung pertama sekali kita tentukan P, parental. Parentalnya memiliki fenotip. Fenotipnya tadi rose dengan bilah. Oke. Kemudian kita tentukan genotipnya. Di soal tadi sudah dikasih tahu. R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Ini dia. Kemudian R kecil, R kecil, P kecil, P kecil. Ini dia. Lantas kita lanjutkan penentuan gametnya. Perhatikan anak-anak kami. R-nya ada 2. Ada R besar, ada R kecil. Kita pisah. Ada R besar, ada R kecil. P-nya sama-sama P kecil. Berarti hanya satu, yaitu P kecil. Maka tidak perlu kita buat cabang. Hanya satu saja pasangannya. P kecil itu berpasangan dengan R besar. Tidak usah kita buat cabangnya. Kemudian berpasangan juga dengan R kecil. Oke, paham ya? Jadi tidak usah bercabang karena hanya ada satu jenis P. P kecil. Maka P kecil itu berpasangan dengan R besar tadi. P kecil juga berpasangan dengan R kecil. Hasilnya R besar, P kecil. Dan ini hasilnya R kecil, P kecil. Yang dua ini adalah gamet dari genotip ini. Sekarang kita tentukan gamet dari genotip yang satu lagi, yang induk betina. R-nya hanya ada satu. Ya udah, satu saja ditulis. R kecil. P-nya juga hanya satu jenis, yaitu P kecil. Maka tidak perlu bercabang. Satu saja dengan P kecil. Hasilnya adalah R kecil, P kecil. Oke, ada 2. Ini dan ini gamet yang jantan dari sini. Kemudian hanya ada 1 dari gamet betina. Maka kita masukkan ke tabel. Ini R besar, P kecil. Kemudian yang ini R kecil, P kecil. Sementara yang ini kita masukkan di sini R kecil, P
P kecil. Maka kita tinggal silangkan. R ketemu R, P ketemu P. R-nya besar, R-nya kecil. P-nya kecil, P-nya kecil. Maka dia R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Sementara ini R kecil, P kecil, P kecil. Maka hasilnya berarti dia semuanya kecil. Kalau R besar, R kecil, P kecil, P kecil ini bagaimana fenotipnya? Oke, dua-dua P-nya kecil. Ada R yang besar, maka R yang tampil yaitu rose. Sementara, maaf, di sini tadi salah ini. Bukan R besar ini, R kecil ya. R kecil, P kecil, ketemu dengan R kecil, P kecil, maka dia semuanya kecil. R kecil, P kecil, P kecil. Berarti hasilnya ini adalah, ya kita sudah tahu tadi, dia akan bilah. Dengan demikian, kita akan mengetahui yang rose itu 1 dari 2, berarti setengah, sama dengan 50%. Demikian juga yang bilah. Yang bilah juga 1 dari 2, berarti setengah. 1 dari 2, berarti sama juga dengan 50%. Kita lihat di soal. Tentukan persentase keturunan yang berpial walnut. Ternyata tidak ada yang berpial walnut. Maka dapat kita tentukan yang berpial walnut itu adalah 0%. Ini jawabannya. Yang berpial walnut itu 0%. Oke, demikian contoh soal bagaimana persilangan dengan pola atavisme atau pada jengger ayam yang terjadi penyimpangan semu. Oke anak-anak kami, kita ulangi lagi sedikit. Ini tadi intinya, penyimpangan semu terjadi karena satu sifat ditentukan oleh lebih dari sepasang gen. Dan yang kedua ada terjadi interaksi atau saling mempengaruhi antar gen. Oke, kalau pola penentuan gametnya tadi hampir sama pada setiap persilangan, penentuan gametnya begitu. Kalau R-nya ada 2, maka kita pisah. Kalau P-nya juga ada 2, P besar dan P kecil, baru kita buat cabangnya. Nah, kalau di soal ini tadi, contoh soal, nah, R-nya ada 2, R besar dan R kecil, kita pisah R-nya 2. Sementara P-nya hanya ada satu jenis, yaitu sama-sama P kecil, maka tidak usah kita buat cabang, satu saja seperti ini. P kecil. Demikian juga ini, P kecil. Maka hasilnya yang ini. Oke, setelah dapat gametnya tadi, kita masukkan dalam tabel untuk menggampangkan persilangannya dan hasilnya adalah ini. Jawaban soal kita yang ditanya di soal berpial walnut, maka dia 0%. Oke, demikian anak-anak kami video pembelajaran kita mengenai persilangan peristiwa atavisme pada jengger ayam. Ini tadi dia jengger ayamnya. Mudah-mudahan anak-anak kami dapat lebih memahaminya. Ingat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan waspada COVID-19. Semangat pagi!